Selamat pagi pemirsa, di bulan suci Ramadan ini sampah di Kota Bandung meningkat hingga 10% dari hari biasa. Bagaimana dengan jumlah sampah saat musim lebaran besok? Apalagi Kota Bandung kerap didatangi wisatawan dan pemudik. Lantas bagaimana PD Kebersihan Kota Bandung mengantisipasi penumpukan sampah di libur lebaran tahun ini? Bandung Bersih di hari lebaran akan menjadi fokus dialog kita hari ini. Anda bersama saya Irfan Budiawan, saatnya kita mulai iNews Jabar. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Denny Nurdiana Hadimin selaku Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Atur Nuhun Pak Denny sudah bergabung di iNews Jabar. Pak Denny, ini melihat volume sampah di bulan suci Ramadan cukup signifikankah peningkatannya? Ya, dibanding dengan bulan-bulan bukan Ramadan, terjadi peningkatan sampai 10% lah kalau di bulan Ramadan. Tapi dibandingkan dengan Ramadan tahun kemarin relatif sama ya. Biasanya justru peningkatan ini sekarang nih memasuki minggu ketiga dan minggu akhir terjadi penumpukan, peningkatan volume sampah, terutama dari sampah-sampah yang anorganik biasanya. Anorganik ini biasanya dihasilkan oleh PKL, dari mal-mal, dari belanjaan dan sebagainya. Kalau di minggu ke-1, minggu ke-2 kemarin Ramadan itu banyaknya sampah anorganik, justru banyak orang yang buka puasa bersama mungkin ya di hotel-hotel, di kafe-kafe. Tapi kalau mendekati minggu ketiga, minggu keempat itu justru berbalik. Banyak orang yang pergi untuk belanja, PKL dan sebagainya itu juga memproduksi sampah yang tidak sedikit. Oke. Sampah yang cukup meningkat di 10%, jadi kalau melihat nih Pak dari perharinya sendiri untuk sampah yang diangkut ke TPS Sarimukti ini sampai berapa ton Pak? Di bulan Ramadan ini kita 1.350 ton per hari lah. Biasanya rata-rata kan 1.200 tonan lah per hari. Sekarang di 1.300-an, 1.350 di bulan Ramadan. Artinya memang terjadi peningkatan dibanding dengan bulan biasa gitu kan. Oke, pengangkutan sampah sendiri apakah ada perbedaan di bulan suci Ramadan dengan hari-hari biasa, terutama juga untuk meminimalisir di jam-jam tertentu seperti berbuka puasa? Kalau pengangkutan kita rutin seperti biasa gitu kan, tidak ada jam-jam khusus. Tetapi mungkin yang kita atur adalah pembuangan sampah dari Bandung ke TPS Sarimukti, karena memang biasanya tahun kemarin pengalaman mendekati Lebaran ini ada konsekuensi kemacetan di daerah Padalarang dan sebagainya, sehingga memang kita lebih orientasikan sekarang pengangkutannya di malam atau subuh gitu kan. Kalau sore-sore ya, apalagi mendekati mau mudik begini, biasanya terjadi delay ya. Artinya memang tahun kemarin sempat juga ada komplain dari masyarakat misalnya, Pak ini kami belum terangkut di TPS. Sebenarnya bukan tidak terangkut, tapi armada kami yang delay, yang harusnya mungkin satu TPS itu 2 kali terangkut ya, jadi cuma 1 kali terangkut karena memang delay. Waktu yang dibutuhkan untuk membuang sampah dari Bandung ke Sarimukti itu normalnya itu 3,5 jam. Tapi kalau bulan akhir-akhir Ramadan begini bisa sampai 7 jam, 8 jam karena terjadi kemacetan di daerah Padalarang dan tol dan sebagainya. Oke, baik. Lantas juga bagaimana nanti Pak persiapan terutama di Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah? Apakah akan ada sistem tertentu yang akan dibuat oleh PD Kebersihan Kota Bandung untuk meminimalisir penumpukan sampah? Ya, yang pertama adalah kami memberlakukan seperti biasa cuti tunda ya. Artinya cuti tunda itu gini, kan cuti nasional itu resmi ya tanggal 3, tanggal 4 gitu kan untuk seluruh karyawan. PD Kebersihan sudah biasa tidak melaksanakan cuti itu, artinya ditunda nanti setelah Lebaran lah gitu kan. Kami memperkerjakan total semua dengan manajemen 1.405 orang. Jadi 1.200-nya adalah tim operasional, ada penyapu, supir, ya sekitar 200-nya adalah tim supervisi, manajemen, semua yang ikut turun. Nah itu memang kita atur. Jadi memang dari sekarang sampai malam takbiran kita masih rutin. Malam takbiran udah termasuk kegiatan paket Lebaran ya, artinya penanganan Lebaran, pasca Lebaran. Karena liburan kali ini adalah cukup panjang ya. Liburan kali ini sampai tanggal 15 loh. Betul. Kalau pokoknya sampai tanggal 10, kalau sekolah sampai tanggal 15 Juni. Sehingga memang Bandung diperkirakan akan semakin padat setelah Lebaran karena libur panjang ini. Sehingga kami memang memberlakukan sampai tanggal 15 tidak ada cuti buat tim kami, kecuali yang manajemen ya, back office. Nah selebihnya ada cutinya bisa kita atur. Ya konsekuensinya adalah kami harus mengeluarkan biaya tambahan kan, karena tidak ada penambahan personil tapi ada penambahan shift. Artinya gini, penyapu yang pagi hari itu bekerja di katakanlah sekitar Asia Afrika alun-alun,
sore hari, malam hari harus kami pekerjakan lagi. Nah, jadi artinya memang ada penambahan shift ya, penambahan shift. Di beberapa daerah kami tambah shift, terutama daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata. Oke, baik. Selain tadi ada cuti tunda, lalu juga penambahan shift seperti itu, dan ini akhirnya juga berpengaruh terhadap biaya. Biaya ini lebih ke, apakah juga seperti misalnya insentif untuk para pekerja sendiri atau seperti apa nih Pak? Ya, terbesarlah insentif untuk para pekerja. Kurang lebih kami menganggarkan 600 juta untuk insentif saja kan, karena mereka harus dibayar lembur lah, walaupun memang murah sekali ya. Tapi kalau ribuan orang per hari kan, yang kami itu sehingga memang nilainya jadi besar. Kemudian yang kedua adalah kami juga mengantisipasi bahan bakar ya. Artinya tingkat kemacetan dari Bandung ke Sarimukti itu memerlukan bahan bakar tambahan kan, yang biasanya mungkin cukup 50 liter satu truk, mungkin karena dengan macet jadi 60 liter misalnya kan gitu kan per hari. Ya itu juga harus kami antisipasi. Di samping juga hal-hal yang sifatnya penundaan itu ada konsekuensinya juga kan. Jadi bukan lembur, jadi kerja di hari-hari raya itu beda dengan lembur. Ada biayanya tambahan lagi. Ya memang itu salah satu konsekuensi kami untuk jaga Bandung bersih gitu. Oke, baik. Jadi memang 600 juta sudah disiapkan untuk insentif para pekerja kebersihan ini ya Pak ya. Nah, melihat juga koordinasi dengan kecamatan yang ada di Kota Bandung ini seperti apa nih Pak untuk juga meminimalisir mungkin jumlah sampah yang juga akan bertumpuk Pak? Ya, kalau di tingkat kewilayahan kecamatan itu kan ada tim gorong-gorong kebersihan. Tetapi juga sebenarnya di tingkat kewilayahan dari tahun ke tahun bisa kita tanggulangi. Artinya justru banyak juga orang Bandung yang mudik ya. Artinya di kewilayahan, di komplek-komplek dan sebagainya justru bisa lebih tertanggulangi. Cuma mungkin masalahnya adalah banyak petugas sampah di RW yang juga pulang kampung. Itu bisa juga jadi masalah kan. Nanti 2-3 hari setelah Lebaran banyak protes sampah kami nggak diangkut. Sebenarnya bukan menjadi kewenangan kami. Itu biasanya petugas yang ada di tingkat RW gitu. Nah, itu biasanya koordinasinya di sana. Tapi fokus kami adalah jalan-jalan utama protokol dan jalan-jalan di mana ada tempat wisata. Itu bisa terjadi penumpukan ya. Contoh misalnya yang rutin itu adalah kalau sekarang hari-hari Lebaran menjelang Idul Fitri itu biasanya sepanjang Otista katakanlah sampai Tegalega. Itu kan membludak sekali tuh PKL sampai malam hari. Nah, kami fokus di sana. Terus besok misalnya ketika Idul Fitri H+2 biasanya kebun binatang, alun-alun dan sebagainya itu tidak penumpukan dan kami harus fokus di sana karena ada budaya di Sunda ini orangnya datang buat ram apa namanya. Jadi dari rumah itu bawa makanan datang ke Bandung di karpet hanya untuk buat ram gitu atau di kebun binatang ataupun di tempat-tempat karena Bandung banyak taman-taman lah. Nah itu juga lumayan memproduksi sampah juga. Gitu. Baik, ini tempat wisata menjadi fokus perhatian, namun kita akan lebih lanjut tentunya juga berbincang mengenai bagaimana antisipasi terutama di tempat wisata, apakah juga ini sistemnya sistem angkut saja atau juga mungkin ada hal-hal antisipasi yang bisa dilakukan terutama untuk meminimalisir para pendatang wisatawan ini juga untuk membuang sampah sembarangan karena tempat sampah mungkin apa tersedia atau tidak. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut pemirsa, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.